inovasi yang kita tawarkan adalah ini. Chat.ai itu sebagai WhatsApp chatbotnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk para tamu undangan. Di acara ini, Prinsoft menyelenggarakan acara mengenai soft launching Chat.ai, fitur Prinsoft dan juga desain booth baru yang akan kami hadirkan pada event Allprint di Oktober tanggal 8 sampai tanggal 11 2025. Untuk itu kami persilakan juga kepada Bapak Raffi selaku dari owner Prinsoft untuk pembukaan dari materi yang awal kita akan laksanakan. Dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari media, terus kemudian dari Kopi yang sudah hadir di acara soft launching ya tepatnya ya. Ini di event untuk Allprint nanti itu grand launchingnya ya. Jadi ini soft launching ya. Jadi harapannya media juga bisa memberikan informasi ke industri printing bahwasannya kita sudah siap nih untuk menghadirkan produk baru dari Prinsoft seperti itu. Oke, jadi langsung aja saya mulai ya. Saat ini kita memberikan sebuah header ya, maksudnya judulnya event ini adalah Say Hello to AI gitu ya. Selamat datang untuk AI seperti itu. Oke, next. Saya mulai dulu dari table of content ya, nanti ada introduction, problems, terus objektifnya, kenapa kok kita harus ke sana, terus beberapa perusahaan tech investment, kemudian travel AI, perjalanan AI yang kita buat, sama demo, harga, sama nanti kita juga kasih lihat video booth baru kami untuk di Allprint. Oke, next. Oke, introduction. Sebenarnya ini kita tarik mundur dulu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, yaitu di COVID-19 ya. Jadi ternyata COVID-19 itu mendisrupt banyak hal, terutama transaksi dari offline ke online. Jadi banyak startup marketplace itu dapat funding dari investor untuk melakukan promosi gila-gilaan, akhirnya bisa merubah cara orang berbelanja ya saat ini ya. Semua pada going to online kayak gitu. Oke, next. Terus kemudian problemnya adalah harganya jadi semua serba transparan ya. Ada filter urutkan termurah, terus kemudian ada filter urutkan terlaris. Jadi kompetisi ini makin nggak ngotak gitu loh. Jadi orang itu akan lebih kompetitif ketika online seperti itu. Oke, next. Nah, padahal kos tenaga kerja itu juga pasti akan meningkat karena kebutuhan orang juga akan meningkat, UMR juga akan meningkat dengan keterbatasannya juga gitu loh. Misalnya jam kerjanya, lelahnya orang untuk membalas sebuah order atau melakukan desain seperti itu. Jadi kita berpikir diperlukan cara baru untuk menyelesaikan problem itu. Next. Yaitu objektif itu maksudnya tujuannya adalah kita meningkatkan pendapatan, increase revenue, terus kemudian meningkatkan customer satisfaction ya, jadi kepuasan pelanggan, sama menurunkan biaya operasional, yaitu menjadi lebih efisien seperti itu. Jadi harapannya increase revenue-nya apa? Produk yang nanti kita launch adalah dapat melayani order 24 jam seperti itu, dapat melayani order dengan cepat seperti itu. Terus kemudian juga pelanggan karena cepat dia akan puas dengan pelayanan yang ada di Printshop nih teman-teman. Terus kemudian operational efisien ya, akhirnya bisa mereduce tenaga kerja, nggak harus terlalu banyak gitu. Akhirnya bisa bersaing walaupun online seperti itu. Oke, next. Nah, ini di video tech investment bisa digedein mas? Nggak bisa ya. Jadi Bapak bisa lihat beberapa perusahaan teknologi di Amerika, yaitu enggak apa mas, lanjut aja. Jadi berlomba-lomba jadi
untuk invest besar-besaran di AI kayak gitu. Jadi ini dari Donald Trump sendiri, presiden Amerika ya. Dia bilang kamu investasi berapa Apple di AI. Terus siapa si Mark Zuckerberg 600 billion. Dia ditanyain juga ini Tim Cook ya dari Apple kayak gitu. Microsoft ditanyain juga Bill Gates. Nah dia bilang that's a big number. Jadi dia investasi cukup besar gitu. Seperti itu. Jadi ke depan kita melihat Elon Musk sendiri juga investasi di AI juga ya. Dia ada perusahaan AI juga yang diinvestasikan cukup besar juga. Terus kemudian apa sih AI itu ya? AI itu otak buatan ya yang dapat belajar dari data, dapat mengamati pola lalu memberikan jawaban layaknya otak manusia yang berjalan pada jaringan komputasi sangat besar dengan menggunakan GPU, Nvidia maupun Grok ataupun TPU Google ya. Dan jawaban ini adalah jawaban yang dibuat definisi sederhana dari AI sendiri. Itu. Jadi jawaban definisi ini pun kita dapatkan dari AI seperti itu. Oke, next. Nah, perjalanannya travel AI, tapi problemnya adalah next. Chatbot AI. Kita menjawab itu semua dengan chatbot berbasis AI. Oke, next. Jadi dia bisa membalas WhatsApp, terus model AI-nya juga kita coba yang paling bagus. Jadi kita nyoba dari puluhan model AI ya. Terus dia bisa melakukan formulasi perhitungan yang dibaca dari master product yang disiapkan atau Excel ataupun web yang Anda punya seperti itu. Tapi ini akan menjadi biasa saja ketika kita tidak punya yang namanya sendiri produk kita namanya Magic Box gitu. Magic Box ini apa teman-teman? Jadi kita melihat percuma dong kalau ada yang bales WhatsApp otomatis tapi Anda masih masukannya ordernya sales order secara manual. Oh enggak? Jadi misalnya nih yang ngetik balas ada orang tanya mau order ini itu AI semua. Terus apa? So next apa? So what? Gitu loh. Nah kita berpikir gimana caranya kalau kayak gini mah nggak ada kecepatan yang akan nggak terlalu signifikan gitu lah. Dia hanya sebagai customer service. Nggak ada yang bisa mendefinisikan itu langsung dimasukkan ke sales order gitu loh. Terus kemudian nggak ada yang bikinkan nota pembayaran secara otomatis. Makanya jangan di next dulu ya mas. Kita bikin namanya Magic Box. Magic Box ini apa sih? Magic Box ini bridge yang bisa membaca AI. Bridge itu jembatan yang menghubungkan. Inovasi yang kita tawarkan adalah ini. Chatway.ai itu sebagai WhatsApp chatbotnya. Bahkan nanti kita rencana juga bisa omni channel, gak hanya WhatsApp, Instagram, itu juga bisa kita ambil API-nya. Magic Box ini untuk mengolah ordernya. Jadi dia langsung generate sales order sendiri dari AI ini. Dia mengirimkan pakai data itu dikelola oleh Magic Box seperti itu. Coba di next mas. Apa aja sih di Magic Box itu ya? Dia AI order summary. Jadi dia menyimpulkan order dari AI. Nah ini yang bikin keren. Jadi dia bisa membikinkan kesimpulannya apa dimasukkan ke sales order di sistem. Terus dia juga pelanggan langsung bisa upload file di sana. Jadi nggak tektokan lagi emailnya di mana, masuk email lagi, balas orang manual lagi. Nah kayak gitu, ngecek download lagi terus shippingnya di mana, orang lagi akhirnya. Nah kayak gitu. Nah, ini semua jadi satu di Magic Box. Tracking order ini semua magic. Kenapa kita namain magic ya? Itu karena automasinya itu tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi ada tracking order, payment gateway, shipping semua ada di sini seperti itu. Oke, lanjut ke demo. Jadi gini teman-teman, ini adalah chatbot dari Chatway.ai dan AI. Jadi kita bisa bertanya banyak hal dari pelanggannya ke print shop, tapi yang membalas adalah Chatway.ai. Kita mulai ya mas. Halo, saya mau order bisa. Nah, ketika ada centang dia langsung membalas. Siap bantu pesanan cetak digital kamu. Nah, saya mau order misalnya ya stiker sama stiker. Coba stiker ya. Nah ini yang respon langsung AI ya.
dia bisa memilihkan opsi beberapa ya. Misalnya ada stiker vinyl nggak, coba. Kalau misalnya dia menawarkannya nggak ada, coba ada stiker vinyl nggak? Nah, ini perlu membaca data dari tadi dilakukan riset ya. Nah, dia membaca dari database di master product di SIP-nya Printsoft. Tapi teman-teman kalau nggak ada SIP bisa membaca dari Excel atau spreadsheet yang dimasukkan ke sistemnya chat WA.ai. Coba. Oke, jadi misalnya kita coba nomor 1 ya, stiker vinil putih ya. Oke, nomor 1 saya pesan. Ukuran ya nomor 1. Nah, nanti dia ada respon dari AI-nya juga. Memang ada proses tunggunya. Nah, saya mau pesan ukuran 5 kali 5 cm, walaupun dia 32 kali 48 ya, sebanyak 500 lembar piece, 500 piece. Kira-kira butuh berapa A3 ya? A3 plus ya 3248 ya. A3 gitu, A3248 ya. 32 kali 48. Mau tanya gitu, 3248 itu. Kali aja. Itu bintang. Ya, coba. Kita uji ya. Jadi kan kadang orang kan pesan stiker kan, kalau end user kan ada yang tahu A3, ada yang tahunya cuman ukuran potongan. Seperti itu. Nah, dia akan mengkalkulasi didapat sekitar 54. Jadi butuhnya sekitar 10 lembar karena dia dibulatkan ke atas. Seperti itu. Nah, dia tanya lagi, apakah dibutuhkan finishing kiss cut? Oke, saya butuh kiss cut dan laminasi doff. Jadi walaupun dia nggak pesan lembaran A3 karena end user, ya 5 kali 5 dia bisa kalkulasi seperti itu. Kebutuhan dalam satu A3 dibutuhkan jadi berapa lembar A3 seperti itu. Dia bilang gitu, oke, ya saya pesan. Misalnya. Bisa dengar? Nah, ini yang kita bilang nanti dia membuatkan ringkasan dulu. Nah, dia menghitung biayanya, harga per tingkat pun dia bisa seperti itu. Jadi total printnya berapa, total finishing kiss cut-nya berapa, dia mendefinisikan di sini. Total laminasinya berapa, terus di total semuanya. Terus oke kak, saya order gitu misalnya. Ya sudah benar, saya order misalnya gitu. Kan dari kesimpulan tadi 10 kan. Kan 500 tapi 10 lembar A3. Oke, sudah benar, saya order. Nah, tadi kelihatan ya totalnya 250 seperti itu. Nah, dia akan membuatkan sebuah link yang koneksi dengan Magic Box tadi. Nah, seperti ini. Nah, link ini bisa diklik ke Magic Box, bisa dilihat di atas. Nah, disinilah dia menyimpulkan teman-teman. Jadi ini yang kadang-kadang Anda harus kerja 2 kali. Nah, ini di sini yang saya maksud Magic Box ya. Menu ini di-generate dari AI summary yang ada di mana? Yang ada di AI-nya tadi, kita ditarik terus dia injekkan ke Magic Box ini. Jadi termasuk upload file, Mas coba upload dong. Oke, coba cari. Bebas.
Oke. Nah, file berhasil diupload, dia juga ada payment gateway-nya. Mau pakai Sendit misalnya. Nah, terus pengirimannya pakai apa? Coba dilihat. Nah, ini nanti bisa isi alamat dulu. Nah, di isi alamat dia bisa baca pengirimannya. Coba Mas. 8912. Ya, bebas kan. Oke. Davi nama penerimanya. Oke. Nah, terus ini. Dan itu aja 1 2 3. Ya, ada. Simpan. Nah, dia bisa estimasi ya teman-teman ya. Dia baca biaya pengirimannya juga. Seperti itu. Jadi nanti pelanggannya tinggal pilih aja. Ya, mana coba. Nah, bayar sekarang. Nah, ini teman-teman harus lihat ini. Jadi setelah itu dia akan melakukan payment ya. Nah, ini akan keluar seperti ini teman-teman. Jadi bank apa? Misalnya BCA, coba diklik BCA. Nah, nanti dia ngasih virtual account. Jadi nggak perlu verif bayar lagi. Coba dikasih lihat dari sisi admin backendnya Mas. Nah, workflow. Nah, ini verif bayar, di menu verif bayar Mas. Verif bayar. Nah, kan dia sekarang masih berjalan di verif bayar nih, karena dia belum di verif ini kamu dihilangin. Nah, seperti ini kan kelihatan orangnya tadi loh. Nah, seperti ini. Terus kemudian naik ke atas Mas. Ya, ini misalnya kita bayar, balik lagi ke checkout. Nah, ini bisa langsung di verif seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi konfirmasi atau apa, karena dia sudah ada virtual account-nya kayak gitu. Atau dia ada QRIS-nya. Coba di back Mas. QRIS juga bisa dia. Back. Nah, bawa sendiri. Nah, di situ juga ada QRIS-nya. Dia auto generate juga di situ. Iya. Jadi nah langsung keluar seperti ini teman-teman media. Nah, 267.000. Oke. Jadi sesuai dengan ini ya, ordernya ini tadi ya. Gitu. Jadi kita tinggal bayarkan seperti ini teman-teman, kayak pada umumnya QRIS. Jadi nanti sistem akan otomatis melakukan verifikasi. Gitu ya Mas. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi konfirmasi ke kasir. Seperti itu, dia akan melakukan selesai seperti ini sesuai ordernya dan nominalnya. Jadi kita berhasil seperti ini, thank you kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi nanti di sisi print softnya, baik Mas ke admin, baik enggak di situ. Nah, ini nanti dia akan ke verifikasi sudah berubah seperti ini. Ya, tadi kan kalau misalnya transfer manual harus orang yang ngecek kan, kasir. Lalu dia ngeverifikasi. Nah, itu kan akhirnya lama. Kadang-kadang kasirnya sibuk ngambil apa kayak gitu. Jadinya nggak bisa cepet. Nah, harapannya dengan ini kita bisa nge-cut off apa? 2 hal. 1, maksudnya bisa lebih mengefisienkan yang balas chat, yang nerima 2, yang nerima file 3, yang nge-verify ya. Seperti itu. Jadi setidaknya kita bisa tercapai objektif tadi yang di back Mas, coba Mas di presentasi saya Mas. Fullin dong. Objektif back. Nah, back sini. Nah, objektifnya dia akan meningkatkan operational efficiency seperti itu. Begitu teman-teman media. Jadi harapannya kalau ini bisa bekerja selama 24 jam, maka dia akan meningkatkan increase revenue-nya. Seperti itu. Jadi kanan lagi Mas, next Mas. Next.
Nah, dengan adanya Magic Box ini tadi eh, itu akan apa ya, AI nggak hanya sekedar chatbot biasa seperti itu. Magic Box ini benar-benar menjadi bridge penghubung antara sistem yang ada di print shop maupun ada yang di chatwa.ai. Dan saat ini ini sudah terintegrasi di software sistem informasi printing milik Printsoft versi Max ya. Jadi teman-teman jika sudah menggunakan software dari Max itu nggak perlu lagi beli Magic Box atau apa, dia cukup berlangganan chatwa.ai. Next mas. Next, kita akan menjelaskan dari sisi pricing ya. Nah ini pricing yang kita terbitkan adalah harga bulanan sekitar 2,5 juta untuk starter edition ya. Jadi untuk pengguna awal starter, orang mau nyoba-nyoba, jadi jangan mahal gitu. Jadi untuk bisnisnya mereka ini bisa digunakan oleh 5 admin user, seakan-akan juga punya 5 customer service. Coba bayangin 2,5 juta dibagi 5, seakan-akan dan itu bekerja selama 24 jam, sekitar 500.000 per orang. Apakah ada zaman sekarang kita menggaji orang upah dengan 500.000 seperti itu? Jadi ini bisa berjalan 24 jam, bisa merangkap sebagai kasir juga seperti itu untuk verifikasi bayar. Terus bedanya apa sama basic sama pro? Jumlah respon AI-nya gitu loh tiap bulan. Jadi sekali ada balun tadi yang dikeluarkan dari WhatsApp, satu reply itu dihitung sebagai satu respon seperti itu. Jadi ibaratnya satu respon yang harga turun di semua 2,5 juta ini sekitar 100 rupiah. Kalau ini sekitar ketemunya 40 something, 48 atau 50 rupiah. Jadi lebih murah, hampir separuhnya. Ini mungkin untuk cocoknya untuk yang skala print shop yang besar ya. Itu pakai ini seperti itu. Jadi mungkin Anda pernah tahu saya pernah tahu ada customer kami di Pekanbaru, itu customer service-nya ada 25 orang yang balasin WA-nya. Bayang 25 orang katakanlah kali 3 juta aja. Misalnya ya kayak gitu ya. Nah, sudah berapa efisiensi yang bisa kita berikan, dan tingkat kecepatannya juga sebenarnya cukup lumayan. Anda kalau bandingkan sama orang tetap cepat ini. Kayak gitu. Karena ini langsung baca ke sistem, ke master product. Jadi nggak kayak orang lagi ngecek dulu, ngeklik enggak. Ini langsung dia set kirim. Seperti bang, kalau deal oke, set dikirim ke Magic Box. Seperti itu. Jadi inovasi yang kita launch adalah seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin ada sesi lebih lanjut ya dengan media. Seperti itu. Saya rasa saya tutup ya. Nanti dia akan dilanjutkan oleh MC habis ini. Oke, terima kasih.